Halo Tribuner, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 15 Agustus 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pancasila harga mati, semangat menggema di puncak HUT ke-64 Pramuka diburu. Suasana khidmat dan penuh semangat mewarnai puncak peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-64 Gerakan Pramuka Kabupaten Buru di alun-alun Tita Vena Pupulo, Kamis 14 Agustus 2025. Acara ini dihadiri Bupati Buru Ikram Omasugi, diikuti 648 peserta dari tingkat penggalang hingga penegak. Dalam sambutannya, Bupati Ikram Omasugi membacakan pesan resmi dari Ketua Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Budi Waseso. Dalam pesan tersebut, Budi Waseso menekankan pentingnya peran Gerakan Pramuka dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai dasar kebangsaan. Ia menambahkan, sebagai organisasi pendidikan non-formal, Gerakan Pramuka memiliki peran vital dalam membantu pemerintah membina generasi muda melalui pendidikan karakter. Acara puncak ini ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Buru sebagai simbol rasa syukur. Dilanjutkan dengan pemberian lencana Pancawarsa kepada para pengurus pramuka berprestasi. Penyerahan penghargaan serta parade gugus depan yang melibatkan seluruh peserta dari berbagai tingkatan. HUT Pramuka ke-64 ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen Gerakan Pramuka dalam membentuk generasi muda yang tangguh, disiplin, dan berkarakter. Diketahui, Gerakan Pramuka atau Preja Muda Karana adalah sebuah organisasi pendidikan non-formal di Indonesia yang memfokuskan pada pendidikan kepanduan. Tujuannya adalah membentuk generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, disiplin, berjiwa patriotik, dan memiliki keterampilan hidup dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, mengamalkan Pancasila, dan melestarikan lingkungan hidup. Sistem pola pembinaan yang relevan dengan perkembangan. Upacara peringatan Hari Pramuka ke-64 tahun 2025. Kita ke Serang bagian timur, Tribuners. DPRD soroti kawasan terminal dan pasar Bula. Risman Sibualamo menyebut harus ada penataan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Serang bagian timur atau SBT Maluku, Risman Sibualamo, meminta pemerintah kabupaten mengaktifkan kembali terminal Gumumai dan pasar rakyat Kota Bula. Menurutnya, jika terminal dan pasar kembali diaktifkan, maka sudah tentu akan berdampak ekonomis baik kepada warga dan juga berkontribusi untuk pendapatan asli daerah atau PAD bila diaktifkan. Tak hanya pasar dan terminal, Risman turut mengomentari jalan rusak, trotoar hingga drainase yang kerap dikeluhkan masyarakat dan pengendara, terlebih saat musim hujan. Diketahui selain Ketua DPRD Risman Sibualamo, sejumlah anggota DPRD yang turut hadir, yakni Ketua Komisi 1 Abdul Aziz Yanlua, Ketua Komisi 3 Ismail Rumbalifar, dan anggota Komisi 2 Darwis Rumakei, serta Rudi Rumodar. Sebagai informasi, Risman Sibualamo adalah politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang diangkat menjadi Ketua DPRD per September 2024. Miris, siswa SD Kabupaten SBT dicabuli kepala sekolahnya ulang kali sampai hamil. Oknum kepala sekolah atau Kepsek SD Kampung Baru, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Serang bagian Timur atau SBT dilaporkan ke Kepolisian Resor atau Polres SBT. Ialah IS
tahun yang dilaporkan atas tuduhan pencabulan terhadap salah satu siswanya yang masih berumur 13 tahun hingga hamil. Mirisnya, perbuatan bejat tersebut dilakukan telah berulang kali, tercatat untuk bulan Februari, Maret hingga April 2025. Hal itu disampaikan langsung Kasat Reskrim Polres SBT Ibtu Rahmat Ramdhani saat diwawancarai awak media di pelataran kantornya Kamis 14 Agustus 2025. Kata dia, pihaknya telah menerima laporan kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur itu pada Juli kemarin dan telah dilakukan proses penyelidikan. Kata dia, hingga kini pihaknya belum pernah menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP. Namun untuk saat ini telah dikumpulkan hasil penyelidikan terkait masalah ini. Lebih lanjut dijelaskan pihaknya bakal menggelar perkara sekaligus dengan penetapan tersangka atas kasus tersebut. Korban dengan nama samaran Bunga, 13 tahun, merupakan siswi yang saat kejadian masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun kini tengah duduk di bangku SMP. Dugaan persetubuhan anak ini terjadi bulan Februari, bulan Maret, dan bulan April. Kemudian dilaporkan bulan Juli. Pasal yang kami terapkan dalam kasus tersebut, yakni pasal 81 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Beberapa saksi dan semua pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut, baik korban maupun terlapor, sudah kami periksa. Hanya saja belum kami lakukan olah TKP. Rencana dalam minggu depan sudah kami lakukan olah TKP. Selanjutnya gelar perkara untuk penetapan tersangka. Informasi lainnya, Tribuners, warga ngeluh penjualan beras SPHP di Gerakan Pangan Murah SBT tak beda jauh dari harga toko. Sejumlah warga di Kota Bula, Kabupaten Serang Bagian Timur atau SPT Maluku mengeluhkan harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang dijual melalui Gerakan Pangan Murah. Pasalnya, Gerakan Pangan Murah yang berlangsung di halaman kantor Polres SPT dinilai tidak terlalu membantu masyarakat, di mana untuk satu karung beras SPHP ukuran 5 kg dijual dengan harga Rp60.000, sedangkan per kilonya Rp12.000. Sementara harga jual untuk pertokoan dibanderol dengan harga Rp68.000, hanya selisih Rp8.000 dari harga yang dijual pada Gerakan Pangan Murah itu. Hal itu disampaikan Siti Amur Sehwati, salah satu warga kampung Densel, Kecamatan Bula, saat diwawancarai tribunamon.com di lokasi kegiatan Kamis 14 Agustus 2025. Dia pun meminta jika ke depan digelar kegiatan serupa, maka harganya harus turun jauh dari harga pasaran. Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Resor atau Wakapolres SBT, Kompol R. Riki Adi Prabowo, saat dikonfirmasi terkait keluhan tersebut, dirinya mengaku harga tersebut sesuai hasil koordinasi pihaknya dengan pihak Bulog cabang SBT.
Buka gerakan pangan murah, Kapolres Tual harap dapat ringankan beban masyarakat. Menyambut HUT ke-80 RI serta mendukung program Presiden Prabowo, Polres Tual melaksanakan gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah ini digelar pada area samping Sanggar Kegiatan Belajar atau SKBUN Kota Tual, Kamis 14 Agustus 2025. Menggandeng Bulog Kota Tual, berbagai komoditas pangan dijual dengan harga murah alias di bawah harga pasar. Seperti beras SPHP kemasan 5 kilo dibanderol dengan harga Rp61.000, minyak goreng dihargai dengan Rp19.000 per liter, gula per kilo Rp18.000, telur Rp55.000 per rak. Menurutnya, pangan murah ini juga tujuannya membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Usai membuka gelaran pasar murah, Kapolres bersama Ibu Bayangkari dan jajaran melakukan pembagian bendera merah putih kepada pengguna kendaraan roda 2 dan 4. 3, 2, 1. Hitungan 3, 2, 1. Siap. Ya, sekali lagi apa? Dari Polres Tual melaksanakan gerakan pangan murah dalam rangka memperingati HUT RI. Kita ke berita terakhir. Tribuners Semarak HUT ke-80 RI, 27 UMKM ramaikan Festival Jajanan Pangan Lokal Kota Tual. Menyemarakan HUT ke-80 RI, pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan atau Ketapang menggelar Festival Jajanan Lokal bertempat di Gedung Budaya Taman Kota Tual, Kamis 14 Agustus 2025. Kurang lebih ada sekitar 27 UMKM dari berbagai tempat dihadirkan. Selain itu juga ada 3 sekolah yang turut mempromosikan inovasi dalam mengolah pangan lokal embal menjadi jajanan yang bernilai ekonomis. Berbagai produk embal disajikan dengan packing yang menarik, bersih dan juga tertera logo halal. Misalnya produk primadona pelancong yakni kesyang, juga stik embal berbagai varian rasa, kue kering berbahan dasar embal, ada juga getuk versi embal, kue roll gulung menggunakan embal dikombinasi dengan ubi ungu. Juga tak ketinggalan alu, makanan khas dari Tayando pengganti nasi. Dalam arahannya, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat mengatakan kegiatan ini merupakan inovasi yang dapat menciptakan peluang usaha bagi masyarakat dan UMKM. Menurutnya, tentunya festival jajanan lokal juga digalakan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan membuka akses pasar untuk UMKM. Selain itu, lanjutnya festival ini juga untuk membangun kesadaran masyarakat agar dapat mengonsumsi pangan lokal yang dapat menggambarkan identitas budaya lokal dengan nilai sosial yang tinggi. Untuk itu, Renwat mengajak masyarakat Kota Tual untuk menjadikan embal sebagai pangan alternatif pengganti nasi. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan Wali Kota Tual dan jajaran serta Forkopimda ke-27 Lapak sambil memborong habis pangan lokal yang dijajakan oleh UMKM. Dengan mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai gerakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian pangan serta membuka akses pasar bagi kelompok UMKM. Kegiatan Festival Jajanan Pangan Lokal ini merupakan inovasi yang dapat menciptakan peluang usaha bagi masyarakat dan UMKM melalui promosi, penjualan dan perayaan aneka produk pangan lokal dengan bentuk yang khas dan unik, sekaligus menjadikannya sebagai pangan alternatif
unggul agar dapat mengurangi ketergantungan masyarakat Kota Tua terhadap pangan pokok beras yang bersumber dari luar daerah. Perusahaan swasta se-Kota Tua, Kepala Sekolah SD MI SLT Dusun. Tribuners, informasi dari Kota Tual tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 15 Agustus 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pancasila harga mati, semangat menggema di puncak HUT ke-64 Pramuka diburu. Suasana khidmat dan penuh semangat mewarnai puncak peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-64 Gerakan Pramuka Kabupaten Buru di alun-alun Tita Vena Pupulo, Kamis 14 Agustus 2025. Acara ini dihadiri Bupati Buru Ikram Omasugi, diikuti 648 peserta dari tingkat penggalang hingga penegak. Dalam sambutannya, Bupati Ikram Omasugi membacakan pesan resmi dari Ketua Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Budi Waseso. Dalam pesan tersebut, Budi Waseso menekankan pentingnya peran Gerakan Pramuka dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai dasar kebangsaan. Ia menambahkan, sebagai organisasi pendidikan non-formal, Gerakan Pramuka memiliki peran vital dalam membantu pemerintah membina generasi muda melalui pendidikan karakter. Acara puncak ini ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Buru sebagai simbol rasa syukur. Dilanjutkan dengan pemberian lencana Pancawarsa kepada para pengurus pramuka berprestasi. Penyerahan penghargaan serta parade gugus depan yang melibatkan seluruh peserta dari berbagai tingkatan. HUT Pramuka ke-64 ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen Gerakan Pramuka dalam membentuk generasi muda yang tangguh, disiplin, dan berkarakter. Diketahui, Gerakan Pramuka atau Praja Muda Karana adalah sebuah organisasi pendidikan non-formal di Indonesia yang memfokuskan pada pendidikan kepanduan. Tujuannya adalah membentuk generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, disiplin, berjiwa patriotik, dan memiliki keterampilan hidup dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, mengamalkan Pancasila, dan melestarikan lingkungan hidup. Sistem pola pembinaan yang relevan dengan perkembangan.
upacara peringatan Hari Pramuka ke-64 tahun 2025. Kita ke Serang bagian timur, Tribuners. DPRD soroti kawasan terminal dan pasar Bula. Risman Sibualamo menyebut harus ada penataan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Serang bagian timur atau SPT Maluku, Risman Sibualamo, meminta pemerintah kabupaten mengaktifkan kembali terminal Gumumai dan pasar rakyat Kota Bula. Menurutnya, jika terminal dan pasar kembali diaktifkan, maka sudah tentu akan berdampak ekonomis baik kepada warga dan juga berkontribusi untuk pendapatan asli daerah atau PAD bila diaktifkan. Tak hanya pasar dan terminal, Risman turut mengomentari jalan rusak, trotoar hingga drainase yang kerap dikeluhkan masyarakat dan pengendara, terlebih saat musim hujan. Diketahui selain Ketua DPRD Risman Sibualamo, sejumlah anggota DPRD yang turut hadir, yakni Ketua Komisi 1 Abdul Aziz Yanlua, Ketua Komisi 3 Ismail Rumbalifar, dan anggota Komisi 2 Darwis Rumakei, serta Rudi Rumodar. Sebagai informasi, Risman Sibualamo adalah politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang diangkat